wabarakatuh. Perkenalkan saya Raina Rahmati Fitri dengan NIM 2130511014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang mengambil bidang machine learning yang berjudul di sini klasifikasi tingkat kecemasan pada generasi Z menggunakan random forest di aplikasi X. Nah, selanjutnya di sini metode penelitian ini dirancang untuk menyiapkan perangkat penelitian yang diperlukan dan menjadwalkan kegiatan penelitian. Nah, metode yang saya ambil di sini metode SEMA yang mana di sini terdiri dari sampel, explore, modify, model, dan assess. Nah, selanjutnya di sini yang pertama sampel. Sampel di sini tahap untuk pengambilan sampel dilakukan untuk mengumpulkan dan memilih data dari cuitan aplikasi X yang berkaitan dengan tingkat kecemasan generasi Z. Nah, selanjutnya setelah kita mengambil data, kita mengeksplor, yaitu tahap di mana data diperiksa untuk memahami distribusi dan karakteristiknya setelah tren tertentu diidentifikasikan dalam data. Yang mana misalkan jumlah cuitan yang termasuk dalam kategori kecemasan ringan, sedang, atau berat. Nah, selain itu, tren diidentifikasi itu misalkan kata-kata yang relevan dengan topik yang saya ambil, yaitu kecemasan generasi Z. Selanjutnya di sini juga terdapat tahap modify, yang mana proses ini bertujuan untuk mempersiapkan data untuk digunakan dalam analisis selanjutnya sebelum ke tahap model. Nah, di sini pada tahap modify, data yang sudah saya ambil dan sudah saya ekspor, di sini akan dilakukannya case folding, stop word removal, flame word, dan tokenizing. Nah, yang mana di sini pertama kita akan membersihkan data dari elemen-elemen yang mengganggu seperti menghapus tanda baca, angka, dan URL. Nah, selanjutnya di sini akan merubah teks ke dalam format yang sama agar seragam semuanya, seperti merubah huruf besar menjadi huruf kecil seluruhnya. Nah, setelah itu akan melakukannya stop word removal, yang mana di sini stop word yaitu untuk menghilangkan kata yang tidak memiliki makna atau tidak begitu penting, maka akan dihapuskan dan mengambil data yang pentingnya, kata yang pentingnya saja. Selanjutnya akan melakukan flame word, yang mana flame word di sini karena ini mengambil dari cuitan dan generasi Z sekarang kebanyakan menggunakan kata-kata tidak baku, maka di sini akan melakukan flame word untuk membakukan kata-kata tersebut agar seragam semuanya, seperti itu. Nah, setelah itu akan dilakukannya tokenizing, yaitu untuk membagi teks menjadi kata-kata yang lebih kecil dan dengan pembobotan kata dengan menggunakan TF-IDF untuk menilai tingkat kepentingan kata dalam teks. Nah, terakhir yaitu kumpulan data dibagi menjadi dua, yang mana data untuk pelatihan dan juga data untuk pengujian. Nah, selanjutnya di sini tahap keempat yaitu model. Nah, tahap model menggunakan algoritma random forest untuk membuat model klasifikasi yang mampu mengidentifikasikan kondisi kecemasan berdasarkan data yang telah diolah. Data-data yang tadi sudah diolah di modify akan diklasifikasikan menggunakan algoritma random forest, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat flowchart yang mana tahap dilakukannya klasifikasi. Nah, di sini seperti yang tadi dijelaskan, pasti akan mulai dan menginput data yang mana tadi sampel. Nah, setelah itu processing data. Di sini processing data sama halnya seperti modify yang tadi sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya di sini ada fitur selection, yang mana di sini fitur ini untuk meningkatkan efisiensi model. Nah, selanjutnya di sini juga seperti halnya tadi di modify, yaitu membagi menjadi dua, yaitu untuk pengujian dan pelatihan. Nah, selanjutnya setelah itu baru dilakukannya pelatihan menggunakan algoritma random forest. Setelah berhasil, maka akan dievaluasi. Jika kinerja model dievaluasi berhasil dan menghasilkan akurasi yang memuaskan, akan dilanjutkan ke visualisasi. Jika evaluasi model tidak memuaskan atau akurasinya tidak sesuai yang diinginkan, maka akan dilatih kembali dengan menggunakan algoritma random forest. Nah, setelah itu jika sudah dilatih kembali, akan dilanjutkan kembali dengan evaluasi model. Nah, jika tadi data yang
sesuai diinginkan, maka akan melanjutkan ke visualisasi, yang mana ini akan memberikan gambaran yang jelas. Nah, data selesai. Nah, pada tahap di sini terakhir yaitu assess, yang mana kinerja model diuji menggunakan data uji untuk menilai kemampuannya dalam mengklasifikasikan tingkat kecemasan. Untuk mengukur kinerja model, di sini saya menggunakan berbagai metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score, yang mana ini seperti yang divisualisasikan dalam flowchart. Nah, assess tadi termasuk evaluasi model di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan web scraping dengan menganalisis kecemasan Gen Z yang bersumber dari platform X atau aplikasi X. Nah, di situ saya menggunakan API Twitter untuk mengambil tweet yang mengandung kata kunci seperti anxiety Gen Z, takut, masa depan, dan kata kunci lainnya yang relevan dengan topik saya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini terdapat data dan perangkat penelitian yang akan digunakan. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa cuitan terkait kecemasan yang dialami Gen Z. Data yang dikumpulkan berisi cuitan yang diposting sejak tanggal 1 Januari 2021 hingga 10 Januari 2025. Jumlah dataset sebanyak 1000 cuitan mengenai kecemasan, ketakutan, dan topik lainnya yang dibagikan oleh pengguna X, terutama Gen Z. Nah, sebelah kanan di sini terdapat tabel perangkat penelitian, yang mana di sini saya menggunakan laptop Advanced Workforce dan software yaitu sistem operasinya Windows 11, menggunakan tools Google Collaboratory. Pemrograman yang saya gunakan yaitu Python. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat objek penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, objek penelitian saya itu berfokus pada pembangunan model klasifikasi kecemasan Gen Z dengan menggunakan algoritma random forest dengan cuitan di aplikasi X sebagai subjek penelitian. Tujuan dari analisis tweet ini adalah untuk menemukan pola kecemasan yang berkaitan dengan informasi yang diekspresikan oleh pengguna di X untuk mengkategorikan tingkat kecemasan yang ditunjukkan dalam cuitan tersebut. Nah, di sini terdapat juga jadwal dan rencana kegiatan yang akan saya lakukan untuk penelitian. Saya akan melakukan pengumpulan data di minggu ke-1 dan ke-2 bulan Februari. Selanjutnya akan mendeskripsikan atau mengeksplor data tadi di minggu ke-3 dan ke-4 bulan Februari. Selanjutnya akan memodifikasi data pada bulan Maret. Nah, setelah itu akan melakukan pemodelan data di bulan April sampai minggu pertama bulan Mei. Nah, selanjutnya setelah pemodelan data akan melakukannya evaluasi di minggu kedua dan 3 bulan Mei. Selanjutnya akan mengerjakan jurnal minggu terakhir bulan Mei dan minggu pertama bulan Juni. Pada penulisan laporan dan kegiatan bimbingan akan dilakukan setiap minggu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.